Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, yang semangat dan senantiasa bahagia. Perkenankan nama saya Tiwi Lestari untuk memberikan informasi tentang aksi nyata saya dalam Merdeka Belajar. Ada beberapa yang akan saya sampaikan dalam aksi nyata dalam topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Saya sebagai pendidik, sebagai guru harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri saya. Dalam kategori ini juga mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung kepada orang lain. Pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan merupakan berperan penting pada perkembangan peserta pendidik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik itu berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zamannya. Setuju Ibu dan Bapak sekalian? Mendidik anak itu juga sama seperti mendidik rakyat. Itulah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Selanjutnya kita akan mendidik dan mengajar. Apa itu? Mendidik dan mengajar bagi saya di sini yang dapat saya ambil, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dan pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin pada peserta didik. Sebagaimana sistem among ing ngarso sumtulodo ing matio mangon karso tutwuri handayani daripada Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, manusia merdeka itu adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Bapak Ibu yang hebat, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ada 4 poin yang dapat saya ambil. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan sesuai keadaan, bergerak begitu cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kemudian perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan azas Trikon yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu kontinu, konvergensi, dan konsentris. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita lanjutkan dengan mendidik dan melatih kecerdasan. Yang bisa kita ambil adalah budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi itu berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan, memperjelas arti dan coretan tulisan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing, memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik.
Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Itulah yang dapat saya sampaikan dari sebuah rangkuman dari topik 1 yang dapat saya ambil dari judul Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah memberikan semangat kepada saya untuk membuat konten ini sehingga membuatkan hasil yang berjuang bersama sebagai Bapak Ibu guru yang senantiasa ikhlas. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, saya Dewi Lestari dalam aksi nyata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.